Saya Peter Yan Limas dari Digestive Health Bariatrics dan Digestive Disease Clinic. Saya hari ini akan membahas teknik bedah bariatrik mana yang terbaik. Kita tahu dari tahun 60-an sudah banyak, mungkin puluhan teknik-teknik bedah bariatrik yang diciptakan. Dari banyak teknik itu akhirnya hilang sendiri karena mungkin efektivitas yang kurang atau efek samping yang berlebih. Dari beberapa teknik, mungkin kurang dari 10 itu saya ingin paparkan mana sih sebenarnya dari teknik-teknik itu yang terbaik. Kita tahu bedah bariatrik adalah pembedahan untuk pasien-pasien yang obes, terutama yang obesitas berlebih, yaitu morbid. Teknik-teknik yang ada, yang cukup populer sampai saat ini adalah Laparoscopic Adjustable Gastric Banding atau LAGB, kemudian ada Roux-en-Y Gastric Bypass. Ini adalah teknik yang cukup lama bertahan, ya bisa dikatakan suatu standar bedah bariatrik. Ya karena dari tahun 60-an sampai saat ini masih ada, itu merupakan suatu bukti bahwa dia teknik ini adalah teknik yang cukup baik, cukup aman dan cukup efektif. Kemudian ada sleeve gastrectomy, ini adalah new kid on the block, walaupun tidak new sekali, tahun 90-an dia diciptakan, dan merupakan saat ini teknik yang terbanyak dilakukan di seluruh dunia. Mini gastric bypass, ya ini adalah merupakan teknik yang sebenarnya merupakan penyederhanaan dari Roux-en-Y gastric bypass, nanti kita lihat persisnya bagaimana. Kemudian ada biliopancreatic diversion atau duodenal switch, dan penyederhanaan dari BPDDS, yaitu adalah SADI, Single Anastomosis Duodeno-Ileal Bypass. Kita bahas satu persatu, mulai dari Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Ini adalah Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Intinya adalah suatu band. Ya, band ditaruh di lambung bagian atas. Dengan maksud supaya kalau pasien makan, maka makanan akan terhambat di sini. Sehingga akan timbul rasa kenyang. Band ini disambungkan dengan suatu saluran ke dalam suatu reservoir cairan yang ditaruh di bawah perut. Ya, ini adalah ilustrasinya. Jadi dari reservoir itu bisa dikontrol kekuatan atau keketatan dari band tersebut. Ya, kalau di reservoir itu dimasukkan cairan, ya dengan suntikan khusus, ya maka dia band itu akan mengetat. Ya, cairan itu akan mengisi balon-balon di band ini. Ya, band-band ini akan terdiri dari berbagai balon sehingga dia akan lebih ketat sehingga makanan akan lebih sulit lewat. Jadi band ini sangat berperanan adalah kesadaran pasien. Pasien harus sadar bahwa kalau dia sudah terlalu mudah makan, maka dia harus datang ke dokter atau membuat appointment ke dokternya dan mengatakan, "Dok, saya sudah terlalu mudah makan nih, tolong diketatkan band saya." Nanti dokter akan masukkan cairan sedikit, setengah cc, sehingga band akan lebih ketat, sehingga dia akan lebih sulit makan. Begitu juga kalau dia sudah mulai sulit makan, ya air saja sudah sulit lewat, dia harus datang ke membuat appointment ke dokternya sehingga band itu dilonggarkan. Jadi ada dua hal, yang penting sini adalah kesadaran pasien dan kemudahan pasien itu bertemu dengan si dokter. Band ini keuntungannya adalah bahwa band ini mudah dilepaskan. Kalau misalnya 20-30 tahun lagi dari sekarang timbul suatu pil, ya makan pil besok langsung kurus, maka band ini dengan mudah akan dilepaskan. Ya memang membutuhkan operasi tapi bisa dilepaskan. Nah, di Indonesia permasalahannya adalah kesadaran pasien yang kurang. Satu, kemudahan pasien bertemu dengan dokter juga mungkin kurang. Pasien saya kadang-kadang ada yang dari Gorontalo, dari Irian, dari Medan, ya. Kalau pasien itu dipasang band, maka dia begitu susah makan, dia harus beli tiket, dia harus membuat appointment, dia harus datang ke Jakarta, dia harus datang ketemu saya, dia harus kosongkan sedikit, kemudian dia balik lagi. Sangat tidak ideal, ya. Dan band ini juga di seluruh dunia sudah mulai hilang. Ya, kenapa? Karena dia kadang-kadang juga ada permasalahan di mana band ini bisa slip. Ya, dia band ini bisa naik ke atas, slip ke atas, atau slip ke bawah. Atau bahkan dia masuk erosi ke dalam lambung. Sehingga kalau kita endoskopi, band itu harusnya ada di luar lambung, tidak terlihat. Tiba-tiba dia ada di dalam lambung, bisa terlihat bandnya. Jadi tingkat reoperasinya cukup tinggi untuk band. Maka band ini sekarang mulai menuju kepunahan. Di bentengnya yang terakhir di Australia pun, beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, masih banyak yang lakukan,
pas sesaat sebelum pandemi ada suatu conference dunia di Spanyol. Di situ pun sudah terlihat bahwa di Australia pun di benteng terakhir itu sudah sangat sedikit yang dilakukan. Semuanya beralih kepada teknik lain. Itu adalah bend. Teknik lain adalah Roux-en-Y gastric bypass. Tadi saya katakan bahwa Roux-en-Y gastric bypass ini adalah teknik yang time tested dari tahun 60-an hingga saat ini bertahan, merupakan suatu testamen bahwa teknik ini memang baik. Ini adalah Roux-en-Y gastric bypass, ya, pada prinsipnya adalah pembuatan suatu kantong kecil dari lambung, dari ujung atas lambung dibuat kantong kecil 30 cc kira-kira. Kemudian kantong itu disambungkan dengan usus halus. Ya, usus halus ini tadi titik ini sebenarnya bersambung dengan titik ini. Ya, dilakukan pemotongan kemudian ditarik ke atas, ya, dan disambungkan dengan usus halus yang 30 cc tadi. Ya, ada dua sambungan, 1 dan 2. Ya. Nah, efeknya yang terjadi adalah bahwa kantong itu tentunya akan menimbulkan rasa kenyang. Dan yang kedua, sambungan antara kantong itu dengan usus halus itu sempit, ya, sangat sempit, sehingga makanan akan lewat sedikit demi sedikit. Keuntungan dari Roux-en-Y gastric bypass ini adalah bahwa dia akan melakukan suatu bypass, ya, seperti namanya bypass. Dia akan membypass apa yang dia bypass, dia akan membypass usus halus bagian pertama. Usus 12 jari ini akan di-bypass. Kalau menurut teorinya, kalau kita membypass usus 12 jari, maka akan timbul hormon-hormon yang menguntungkan, terutama menguntungkan efek-efek diabetes, ya, menguntungkan efek-efek anti-diabetes. Jadi diabetes yang tadinya ada bisa hilang. Tadinya makan insulin bisa hilang insulinnya, bahkan obat-obat anti-diabetes pun bisa benar-benar lepas. Ya, bukan berarti diabetesnya sembuh, tapi diabetesnya benar-benar menjadi asimptomatik, tidak bergejala. Itu adalah keuntungan bypass. Yang ketiga adalah sleeve gastrectomy. Ya, sleeve gastrectomy ini adalah new kid on the block tadi saya katakan, ya. Walaupun tidak new banget karena sudah cukup lama, tapi dia sebenarnya sangat disukai oleh dokter karena dia adalah teknik yang sangat simple. Dia hanya dilakukan pemotongan dan juga stapling pada garis ini, ya, dibuat suatu sleeve, ya, sleeve lengan baju, ya, bentuk dari lambungnya menjadi suatu bentuk lengan baju, dan 85% dari lambung itu akan diangkat. Titik lapar, ya, pada titik ini akan ikut diangkat. Ya, kalau pada Roux-en-Y gastric bypass tadi, titik-titik lapar tidak dirangsang karena berada pada lambung yang sudah tidak dilewati makanan lagi. Jadi pada intinya semua teknik-teknik bariatrik itu adalah menghilangkan rasa lapar. Nah, ini adalah teknik yang sederhana, ya, memiliki efektivitas yang cukup baik, ya, walaupun dia dikatakan bahwa banyak penelitian bilang efektivitas sleeve gastrectomy itu bisa menyamai dengan atau tidak kalah dengan Roux-en-Y gastric bypass. Tapi tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa dia tidak pernah dikatakan melebihi efektivitas dari Roux-en-Y gastric bypass. Itu adalah sleeve gastrectomy. Ya, ini adalah ilustrasinya, ya, dibuat suatu sleeve dari lambung. Teknik lain, anatomi lain tidak ada yang berubah, hanya lambungnya saja dan lambungnya dikeluarkan. Kemudian ada mini gastric bypass, ya. Mini gastric bypass sebenarnya merupakan suatu penyederhanaan dari Roux-en-Y gastric bypass, ya. Mini gastric bypass, walaupun dia sebenarnya penyederhanaan dari Roux-en-Y gastric bypass, bukan berarti bahwa dia secara efektivitas kalah dari Roux-en-Y gastric bypass. Tidak, dia malahan lebih kuat dari Roux-en-Y gastric bypass, efektivitas penurunan berat badannya. Ya, ini adalah mini gastric bypass, dan keunggulannya adalah bahwa dia hanya memiliki satu sambungan. Tadi kita tahu Roux-en-Y gastric bypass memiliki dua sambungan, mini gastric bypass atau one anastomosis gastric bypass hanya memiliki satu sambungan. Kekurangannya adalah bahwa kadang-kadang empedu yang keluar di usus 12 jari ini, dia akan melewati tempat ini dan akan reflux masuk ke gaster. Ya, ini ada kelemahan dari mini gastric bypass, bile reflux, ya, sehingga menimbulkan gastritis empedu. Itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Keunggulannya adalah dia efektivitas cukup baik, ya, lebih baik daripada sleeve pasti, dan lebih baik daripada Roux-en-Y gastric bypass. Ini adalah ilustrasinya. Ya, ada suatu sleeve, kemudian disambung dengan satu titik
Ya, kita lihat empedu mengalir dari sini, ya, terus ke bawah dan akhirnya menyatu di titik ini dengan makanan dan lanjut ke bawah. Ya, ini adalah mini gastric bypass atau one anastomosis gastric bypass. Yang keempat ada biliopancreatic diversion atau duodenal switch. Ini adalah teknik yang paling poten, ya, paling kuat, tapi juga memiliki efek samping malnutrisi yang sangat harus diawasi. BPDDS, ya, sebenarnya mirip sekali dengan tekniknya dengan Roux-en-Y gastric bypass, kecuali bahwa dia bukan membuat suatu kantung lambung kecil 30 cc, tapi dia membuat suatu sleeve, ya, dia membuat suatu sleeve. Kemudian di titik ini akan disambung, ya, ke bawah, ya, terus, dan dia akan menyatu dengan usus yang membawa empedu. Ya, dari sini dia akan menyatu, ini ada usus yang membawa empedu, dia akan menyatu dengan makanan di titik ini. Dan dari BPDDS ini adalah yang paling harus di note adalah bahwa dari titik ini sampai ke ujung usus halus yang terakhir sebelum masuk ke dalam usus besar hanya ada 50 cm yang disisakan. Ya, makanya efektivitasnya sangat kuat, tapi juga efek malnutrisinya harus sangat diawasi. Itu adalah BPDDS. Ya, ini adalah ilustrasinya. Ya, ada satu sleeve, ya. Satu sleeve, kemudian dia terus sampai ke bawah, dan di titik ini dia satu dengan usus yang akan membawa empedu, dan dari titik itu sampai ke ujung usus halus hanya 50 cm. Ini adalah BPDDS. Tekniknya juga sudah sangat lama, masih digunakan hanya dalam jumlah sedikit, karena untuk benar-benar disisakan untuk pasien-pasien yang berat badannya sangat berlebih. Karena banyak efek samping dari BPDDS, maka diciptakan single anastomosis duodenal-ileal bypass atau SADI. Ya, ini adalah gambar single anastomosis duodenal-ileal SADI dari suatu sleeve, ya, sama suatu sleeve, kemudian disambung dengan usus halus di satu titik. Hanya ada satu. Kalau tadi BPDDS ada dua, ini ada satu. Yang penting di sini adalah bahwa dari titik sambungan itu terus sampai ke bawah, sampai ke usus akhir dari usus halus, itu adalah kira-kira kurang lebih adalah 300 cm. Ini adalah inti dari SADI. Ya, teknik yang cukup baik, cukup sederhana, tapi efektivitasnya menyamai BPDDS, efek sampingnya lebih sedikit daripada BPDDS. Ya, ini adalah ilustrasinya. Suatu sleeve, kemudian disambung dengan usus halus di satu titik saja, dan dari sini akan disambung terus sampai ke ujung usus halus yang berjarak 300 cm. SADI. Jadi, dari teknik-teknik tersebut, mana teknik yang terbaik? Jawabannya adalah tidak ada satu teknik yang terbaik yang dapat tetap diterapkan pada semua pasien. Tiap-tiap pasien itu ada tekniknya tersendiri yang terbaik untuk dia. Ada teknik yang harus diciptakan atau dipilihkan bagi dia. Tidak ada one size fits all. Tidak ada semuanya bisa kita SADI misalnya. Tidak bisa. Ya, kita harus pilihkan. Kalau memang pasiennya belum perlu SADI, ya kita pilihkan teknik yang lain. Ini adalah inti dari bedah bariatrik, bahwa kita memiliki arsenal atau kita memiliki persenjataan yang lengkap, sehingga pasien itu bisa dipilihkan teknik yang terbaik. Bagaimana memilihnya? Ya, ini juga sangat penting. Pertama-tama adalah BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Ini adalah pegangan pertama. BMI itu adalah berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter 2 kali. Misalnya saya berat badan 70 kg, tinggi badan 1,7, maka BMI saya adalah 70 dibagi 1,7 dibagi 1,7. Maka ketemu BMI-nya. Sebagai patokan biasanya, ya, BMI di bawah 40, maka kita akan pilihkan sleeve atau Roux-en-Y gastric bypass. Kalau di atas 40 tapi masih di bawah 50, maka kita pilihkan mini gastric bypass. Karena teknik ini pada dasarnya adalah lebih kuat dibanding sleeve atau Roux-en-Y gastric bypass. Kalau di atas 50, maka kita akan pilihkan SADI. Ya, SADI ini memiliki efektivitasnya lebih kuat, sehingga biasanya ya kita pilihkan untuk BMI yang lebih tinggi. Itu adalah satu, BMI. Kemudian komorbiditas. Dalam hal ini biasanya yang kita paling lihat adalah diabetes mellitus. Ya, apabila ada, maka kita pilihkan bypass. Kenapa? Karena bypass ini memiliki efek for gut theory.
yang dikatakan foregut theory, atau usus pertama, teori usus pertama, teori usus yang awal. Apa sih itu? Jadi pada intinya adalah bahwa kalau kita membypass usus pertama ini, usus 12 jari ini, ya maka akan timbul hormon-hormon yang menguntungkan, yang akan memberikan efek anti diabetes, ya terutama adalah hormon GLP-1. Hormon ini akan menimbulkan produksi insulin yang lebih banyak, kemudian juga efektivitas insulinnya lebih baik. Sehingga kalau kita melakukan bypass ini tidak jarang atau memang hampir selalu akan timbul pasien-pasien yang awalnya memerlukan insulin hilang atau berkurang efek yang dia keharusan menggunakan insulin itu. Kadang-kadang bisa sama sekali hilang, kadang-kadang sama sekali dia tidak perlu menggunakan obat anti diabetes. Nanti kita akan bahas mengenai efek hal tersebut yang dikatakan bedah metabolik, ya. Tapi pada intinya itu adalah salah satu patokan teknik mana yang kita akan pergunakan bagi pasien. Kemudian kebiasaan makan itu juga sangat penting. Ya, apakah dia sweet eater? Ya, apakah dia sering makan manis? Kesenangannya adalah makan kue, makan kopi dengan gula yang banyak. Ya, ini adalah kelemahan dari bedah bariatrik. Kalau kita pilihkan suatu sleeve untuk pasien ini, maka kurang tepat. Ya, kita biasanya akan pilihkan suatu bypass. Kenapa? Karena bypass ada efek samping yang namanya dumping. Ya, efek samping ini ya bisa sangat tidak menyenangkan. Pasien makan kue atau yang kalorinya tinggi, maka dia akan mengumpul. Makanan itu akan cepat masuk ke dalam usus halus dan dia akan menarik cairan. Dia menarik cairan, pasiennya akan mengalami hipoglikemi, gula darah akan turun. Ya, dia akan mengalami dehidrasi, lemes, ya, keringat dingin, perutnya tidak nyaman. Dan efek samping itu bisa kita pergunakan, sehingga akhirnya pasien itu mengasosiasikan kue atau makanan manis itu dengan perasaan tidak nyaman, sehingga efeknya pasien itu akan meninggalkan makanan-makanan yang kesukaan dia, yaitu manis-manis itu. Dia boleh makan manis, tapi jumlahnya dia akan tahu, oh makanan segini oke, kalau makanan lebih dari ini saya akan mengalami hal-hal yang buruk. Jadi sweet eater itu akan hilang. Ya, ini akan secara kesehatan akan sangat membantu pasien. Jadi efek samping, dumping bisa kita gunakan untuk kegunaan pasien. Kemudian bulk eater, kalau dia makanan 3-4 piring, ya paling baik adalah sleeve. Karena sleeve itu efek restriksinya, efek mengurangi jumlah makanan itu sangat kuat. Ya, ini adalah pekerjaan untuk sleeve. Bagaimana kalau dia grazer? Kerjaannya ngemil aja terus. Ya, sepanjang hari dia makan terus. Ya. Teknik ini agak susah, ya, kebiasaannya agak susah dihilangkan. Mungkin kita akan pilihkan teknik yang malabsorpsinya lebih tinggi. Ya, ini adalah suatu pilihan. GERD, ya, GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Ini adalah suatu kelainan yang cukup trendy sekarang, ya. Bahkan banyak orang yang meninggal mendadak dikatakan mungkin karena GERD, ya. Padahal saya kira bukan. GERD itu biasanya tidak akan menimbulkan kematian. Tapi kalau pasien dengan obesitas ada GERD, dibuktikan dengan endoskopi. Kita teropong, di kerongkongannya banyak merah-merah, garis-garis merah, malah ada luka segala macam, ya. Sebaiknya kita tidak memilihkan sleeve, ya, pada pasien-pasien ini. Kita pilihkan Roux-en-Y gastric bypass. Kenapa? Karena Roux-en-Y gastric bypass bersifat menyembuhkan GERD. Pasien-pasien GERD kita lakukan Roux-en-Y gastric bypass, GERD-nya hilang. Selesai, ya. Kerongkongan yang merah tadi akan hilang. Bukan berarti bahwa GERD itu memang teknik operasinya adalah Roux-en-Y gastric bypass. Ya tidak, ini adalah pemilihan teknik bariatrik yang mana yang tepat kalau ada GERD. Ya, tapi kalau ada GERD sendiri, itu ada teknik yang lain, ya, teknik operasi lain. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau tidak ada, kita bisa bebas milih teknik-teknik yang lain, ya. Misal sleeve atau sleeve plus atau sleeve dengan bypass juga boleh. Itu bisa kita lakukan, tidak ada masalah. Pekerjaan, bagaimana? Apakah dia mobile? Ya, sering berjalan ke lapangan, sering melakukan perjalanan jauh, maka sebaiknya kita pilihkan teknik-teknik yang lebih sederhana, misal sleeve atau sleeve plus, ataupun Roux-en-Y gastric bypass, duodenojejunal bypass. Mungkin kita akan hindari operasi BPDDS atau SADI, karena pasien-pasien dengan SADI, BPDDS ini biasanya ada perubahan defekasi. Ya, buang air besarnya tadi sekali menjadi 3 kali misalnya. Bentuknya tadinya seperti bagus, ya, berbentuk, sekarang menjadi seperti bubur.
Ya, ini agak kurang nyaman bagi pasien-pasien yang banyak melakukan perjalanan jauh. Ya, kita pilihkan teknik-teknik yang lebih ringan. Nah, teknik-teknik yang tadi semua itu adalah teknik-teknik yang diakui oleh IFSO. Ya, IFSO adalah International Federation of Surgery for Obesity, artinya organisasi dunia. Ya, semuanya sleeve, ruang gastric bypass, mini gastric bypass, SADI, ini semuanya diakui oleh IFSO. Kenapa sih kita mengarahkan kepada teknik-teknik yang diakui oleh ISO? Karena teknik-teknik itu sudah teruji, ya, sudah time tested, sudah didiskusikan, sudah dibahas, sudah dilihat segala macam keilmiahan, segala macam kelemahannya, keunggulannya, dan diakui. Kalau sudah diakui ISO, artinya dia ya sudah teruji lah. Tapi ada juga teknik-teknik lain yang mungkin sangat baik, ya, tapi belum diakui ISO. Saya melakukan sleeve duodenojejunal bypass, ya, dan juga ada teknik lain yang tidak saya lakukan, yaitu proximal jejunal bypass. Teknik ini mungkin kemudian hari bisa menjadi suatu bintang pelajar, ya, di bedah bariatrik. Tapi saat ini saya belum melakukan. Tapi saya melakukan sleeve duodenojejunal bypass. Ya, teknik ini sebenarnya saya lakukan apabila saya memerlukan bypass. Misalnya pasien yang diabetes, saya perlu bypass, tapi di lambungnya ada suatu kelainan, misalnya ada suatu bintik, ya, yang tidak enak dilihat. Saya mau menghilangkan bintik itu, mau membuang bintik itu, tapi saya juga melakukan bypass. Saya melakukan teknik sleeve duodenojejunal bypass. Sebenarnya teknik ini adalah suatu SADI. Ya, makanya saya lakukan adalah karena bahwa SADI itu sudah diakui oleh ISO. Saya melakukan SADI dalam bentuk sleeve duodenojejunal bypass. Dia hanya berbentuk berbeda dengan SADI adalah bahwa sambungannya itu terletak lebih atas, ya, lebih jauh daripada akhir dari usus halus, sehingga efeknya lebih ringan. Jadi dalam kesimpulan saya adalah bahwa dia sama amannya dengan SADI yang sudah diakui oleh ISO, tapi dia lebih ringan. Ya, jadi sleeve duodenojejunal bypass menurut saya cukup baik untuk dilakukan. Tapi ada juga ini, ya, proximal jejunal bypass. Ini adalah suatu teknik yang menurut saya juga sangat baik. Sangat baik kenapa? Karena dia sangat sederhana. Sangat sederhana, sangat mudah dilakukan. Dia adalah suatu sleeve, pada intinya adalah suatu sleeve dengan satu sambungan antara jejunum dengan jejunum. Titik ini dari usus halus ini, titik ini sebenarnya bersambung dengan titik ini. Dia dilakukan pemotongan dan bagian yang atasnya itu ya disambung ke bawahnya, lebih bawah dari usus halus, di bawah lebih dekat kepada ujung akhir dari usus halus, sehingga ada bagian usus yang tidak terpakai. Ya, ini bisa panjang, cukup panjang, bisa 300 cm, 3 meter usus yang tidak terpakai. Nah, ini masih dalam perdebatan, ada banyak orang yang belum berani melakukan karena usus yang tidak terpakai ini, ya, ini adalah usus yang tidak dilewati oleh makanan ataupun tidak dilewati oleh cairan-cairan tubuh seperti empedu. Jadi ini adalah suatu blind loop. Ya, kita tidak tahu apakah blind loop ini ada efek buruk atau tidak. Maka untuk sementara ini belum saya lakukan. Mungkin di kemudian hari ini akan menjadi terbukti aman, maka bisa kita lakukan. Ya, ini adalah teknik yang sangat sederhana, sangat mudah dilakukan. Ya. Kemudian ada endoscopic sleeve gastroplasty. Ini adalah teknik yang juga sudah diakui oleh IFSO, dan teknik ini adalah kegunaannya adalah untuk Anda atau pasien yang BMI-nya belum mencapai indikasi BMI pembedahan. BMI pembedahan itu adalah 37 tanpa komorbid atau 32 dengan komorbid. Artinya kalau Anda BMI 31, 30, 29, 28, 27. Ya. Tapi Anda perlu untuk menguruskan badan. Ya, kalau kita melakukan pembedahan itu belum indikasi, ya, tidak patut. Tapi kita bisa lakukan tindakan endoscopic sleeve gastroplasty ini. Jadi seperti namanya, ini adalah endoskopi, ya, tekniknya adalah secara endoskopi. Teknik ini yang disebut juga endosleeve atau ESG, ya, sebenarnya adalah dilakukan secara endoskopi, jadi bukan pembedahan. Tidak ada luka sama sekali. Dilakukan peneropongan dari mulut sampai ke lambung dan dilakukan penjahitan dari dalam. Ya, ini adalah alat endoskopi seperti biasa. Ya, alat endoskopi yang di kamar operasi juga tersedia. Ya, disambungkan dengan alat ini. Ya, alat ini alat yang khusus sekali pakai buang. Ya, ini adalah alat yang dibuat di Amerika Serikat. Ya,
Jadi intinya adalah lambung. Lambung ini dilakukan peneropongan, ya, dilakukan peneropongan ke dalam. Ya, nanti di ujungnya ada alat ini, alat tadi ini. Ya, dengan ujung ini maka dilakukan penjahitan di dalam, sehingga akhirnya terbentuk lambung seperti ini. Ya, lambung yang membuat suatu sleeve, walaupun sleeve-nya tidak ketat seperti sleeve pembedahan, tapi cukup untuk BMI yang rendah 37, 30, 28, 29 ya. Itu cukup dengan sleeve gastroplasty ini. Jadi ini adalah teknik yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena bukan pembedahan. Kalau ada pembedahan, ada pemotongan lambung, pasti ada risiko pendarahan. Pasti ada risiko kebocoran. Ya, walaupun risiko-risiko itu tidak lebih berbahaya atau tidak lebih banyak daripada operasi mengangkat kandung empedu. Ya, operasi kandung empedu kadang-kadang di OK rumah sakit bisa ada 3-4 pasien. Yaitu adalah suatu operasi yang rutin. Operasi bariatrik tidak lebih berbahaya dari itu. Tapi efek operasi endoskopik sleeve gastroplasty lebih aman daripada operasi pembedahan. Nah, dari Digestive Health kita memiliki spektrum seperti ini, ya, yang sudah cukup lengkap, ya, pemberian obat-obatan. Ya, kita lihat bahwa ini adalah yang paling tidak invasif, ya, dan hasilnya memang sangat ringan. Kemudian ada balon, ya, saat ini kita bisa lakukan, tapi bahan balonnya itu sampai saat ini masih pendaftarannya masih bermasalah. Jadi secara real kita masih belum ada, tapi ini sangat mudah dilakukan, kita lakukan. Kemudian saat ini sekarang sudah ada endoscopic suturing, ya, endoscopic tadi ESG atau endosleeve sudah kita bisa lakukan. Ada gastric band yang kita sekarang seperti di dunia akan, ya, kemungkinan akan kita tinggalkan. Kemudian ada sleeve gastrectomy, ya, ini adalah teknik yang paling banyak dilakukan saat ini. Ada Roux-en-Y gastric bypass dan ada BPDDS dalam bentuk sadi yang kita lakukan. Jadi di Digestive Health kita sudah memiliki spektrum yang semuanya ada dan bisa kita terapkan untuk pasien mana yang membutuhkan apa. Ya, jadi kembali lagi seperti tadi, kesimpulannya adalah bahwa tidak ada teknik satupun, satu teknik pun yang cocok untuk semua pasien. Ya, tidak ada one size fits all. Ada satu teknik yang cocok untuk satu pasien. Ya, dan itu tugasnya kita di Digestive Health untuk mencarikan teknik mana yang terbaik untuk Anda. Terima kasih.